begitu juga baru datang datangnya hari ini. Jadi akhirnya waktu itu saya belum aja nih. Saya lagi mikir siapa yang sekali ini. Terus tahu pas lagi nyuci, terus suaminya datang. Terus gimana gitu kan? Gimana gitu? Sudah mami jaring aja gitu. Mami jaring kayak kalau saya suka jaring di tempat turunnya di Monica ya, karena saya suka ikut FA di tempat di Monica. Saya suka sharing, cuman itu sekedar ngumpul. Nah terus itu udah jam 8 malam. Dan abis itu saya, aduh Tuhan, ini mepet banget ya. Biasanya saya kalau dapat bagian gitu mesti persiapan minimal seminggu gitu, kan merenungkan. Saya bingung, Tuhan ini gimana nih Tuhan gitu. Terus akhirnya ya saya mengucap syukur karena waktu saya minta Tuhan saya mesti ngomong apa, Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya. Itu sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini, Tuhan sebentar kami akan merenungkan akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau memberikan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, dan pengwahyuan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami mengenal kehendak-Mu dengan benar di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala perkataan yang keluar daripada mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu semuanya daripada-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi pada waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya mesti bicara apa ya? Karena kita tahu kalau Tuhan itu mau memberikan sesuatu kepada kita, itu Dia selalu memberikan itu sesuai dengan visi kita gitu ya. Karena visi yang sudah disampaikan yaitu adalah kita menuju kepada kedewasaan karakter. Dan pada saat itu saya langsung teringat menabur dalam arti kata yaitu bermurah hati, ya, itu karakter bermurah hati. Dan saya dapat ini Tuhan, dapat firman ini, kita buka sama-sama dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Ayat 6 judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Jadi pada waktu Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, ini ditujukan kepada jemaat di Korintus ya.
Nah, sebelumnya di pasal 8 itu Paulus menuliskan mengenai jemaat di Makedonia itu yang suka memberi. Tapi jemaat di Makedonia ini tergolong jemaat yang miskin, ya. Tapi di situ Paulus menunjukkan bahwa memberitahukan kepada orang Korintus bahwa orang Makedonia itu meskipun mereka dalam kemiskinan, tapi mereka itu suka memberi. Dan di pasal 9 ini Paulus menuliskan kepada di Korintus bahwa mereka tuh mau memberikan satu pelayanan kasih, yaitu dengan di sini adalah pelayanan memberi. Dan Paulus sih menceritakan kepada orang di Makedonia kalau orang di Korintus tuh juga suka memberi, gitu ya. Jadi mereka mau mengundang untuk ngasih tahu ini ternyata tuh jemaat di Korintus adalah juga jemaat yang suka memberi. Dan makanya di ayat ke-6 ini Paulus mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya merenungkan di sini ya, saudara-saudara, pada waktu saya dapat firman ini, saya merenungkan memberi. Memberi itu adalah sesuatu, kalau saya renungkan mengenai suatu karakter ya, karakter kita suka memberi, itu adalah termasuk dalam karakter murah hati, ya. Cuma saya bingung kenapa nggak gratis hati gitu, kenapa murah, ya? Ada mahal, ada murah, tapi bisa aja gratis ya, saudara, ya kan? Bisa gratis, tapi kenapa murah hati? Nah, di sini saya renungkan suka memberi. Biasanya kita langsung konotasi, oh suka memberi uang, ya. Konotasinya biasanya kita seringnya ke situ kan, karena memang ini sebenarnya dalam konteks ini memang pemberian itu adalah pemberian untuk orang-orang kudus, itu pemberian kayak diakonia gitu ya. Nah, memberi uang. Kalau uang nanti ujung-ujungnya uang lagi, ngomongin uang lagi, ya kan? Tapi pada saat saya renungkan, memberi itu tidak hanya memberi uang. Ada memberi waktu, ya, memberi nasihat, terus memberi satu kebaikan. Terus waktu saya merenungkan firman ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Terus saya renungkan gini, kalau misalnya saya menabur waktu ya, saya menuai apa ya gitu? Ya kan? Kalau saya menabur waktu, saya menuai apa? Terus saya tuh langsung teringat, kalau di Indo ya, itu banyak rumah jompo ya, rumah orang tua jompo ya. Rumah orang tua jompo itu saya sih belum pernah ke sana. Tapi karena mama saya suka pelayanan, mama saya tuh suka cerita, kasihan, itu mereka tuh ditinggal di sana, ya anak-anaknya nggak mau ngurusin gitu. Tapi ternyata setelah di flashback, setelah mereka curhat gitu ya, ternyata tuh background mereka kenapa ditaruh seperti itu, karena memang pada saat dulunya mereka pun tidak punya waktu untuk anak, ya. Jadi mereka nggak punya waktu untuk anak. Karena mereka menabur itu, jadi mereka hanya mikir, oh anak saya dikasih uang gini-gini sekolah, kamu ini, tapi dia tuh tidak pernah spend waktu dengan anak-anak. Jadi anggap semua dengan uang itu beres. Nah, makanya pada saat waktu masih mereka muda, anak-anak mereka masih kecil, mereka tidak pernah menabur waktu untuk anak-anak. Makanya pada waktu mereka tua, balasannya apa? Menuainya apa? Ya anak-anaknya juga gak ada waktu buat mereka, ya. Karena jadi kesannya ya udah emang dulu begitu, jadi menaburnya memang gak ada waktu gitu. Jadi anak-anak tidak bisa memberikan waktu karena jadi itu adalah hukum tabur tuai, ya. Jadi bukan hanya uang, saya juga bicara sini waktu saya merenungkan waktu, itu adalah waktu. Dan juga ada orang yang pelit ya, istilahnya pelit, tidak pernah memberikan pujian kepada orang, ya. Nah saat semuanya ngelitik, lo kok bajunya gini sih, lo gini misalnya, lo kok dandanannya gini sih misalnya gitu ya. Setiap kali ketemu orang, meskipun orang itu kelihatannya hari ini lebih manis daripada kemarin, tapi nggak pernah memberikan pujian, ya. Jadi pujian tuh mahal. Nah itu apa menuainya? Mereka juga nggak mau dipuji, ya. Kebanyakan mereka juga pasti dapatnya kritikan juga dari orang, ya. Nah jadi itu pada waktu saya merenungkan, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Ini adalah perkataan Paulus. Tapi Paulus ini berkata berdasarkan dengan perkataan firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Kita buka di Lukas 6 ayat 38.
Lukas 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, ukuran yang dipakai kamu kalau mengukur orang lain dengan seperti apa, itu juga dipakai kepada kamu. Jadi misalnya gini, saya ngasih air 1 gelas ya, jangan air, pasir 1 gelas ya untuk ini. Jadi pada waktu saya menuai, itu pasir 1 gelas itu ditekan dulu, ditekan sampai pos, terus ditambah-tambahin sampai luber. Itu adalah balasan pada saat kita menuai. Bukan balasan ya, kalau balasan kayaknya upah pada saat waktu kita menuai. Jadi waktu kita ngasih segelas pasir, ya, segelas pasir gitu ya, segelas pasirnya itu tuh pada waktu kita menuai, pasirnya itu ditekan dulu sampai padat, habis itu dituangin pasir terus sampai luber, ya. Jadi itu pasti lebih daripada apa yang kita waktu kita beri, ya. Nah itu tadi saya katakan adalah kita memberi waktu, memberi pujian, apalagi untuk uang ya. Kita bukan saya ngomong ujung-ujungnya uang, tapi memang kita semua perlu uang, tapi bukan uang nomor 1. Karena kita mau belajar, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Karena gini, ada ya dalam satu kehidupan, saya nih benar-benar mengalami karena gini. Kita pernah menabur pakaian bekas, ya. Tapi kadang-kadang ada orang tuh yang keterlaluan menabur pakaian bekas, tapi pakaian bekasnya tuh benar-benar bekas rombeng gitu. Jadi yang benar-benar udah geli, udah jijik tuh masih dikasih gitu ya. Padahal itu sebenarnya udah nggak layak pakai. Dan itu sebenarnya bukan memberi itu ya. Itu adalah bukan suatu memberi yang baik gitu. Tapi pada saat kita memberi, tidak salah kita memberi baju bekas ya. Kalau memang baju itu masih layak pakai, dia masih rapi, masih memang itu dipakai gitu. Dan dalam kenyataan, pada waktu ini pribadi saya menabur pakaian bekas, dan saya pun pernah menuai pakaian bekas, ya. Jadi apa yang kita tabur itu kita tuai. Jadi kalau misalnya kita mau, saya kasih kesaksian ya, karena ini masih fresh. Mungkin orang-orang bingung, kok suami saya tuh dapat mobil sampai 2 kali, ya. Itu memang kasih karunia Tuhan. Tapi saya baru sadar itu 2 hari yang lalu. Waktu saya telepon sama mama saya, terus mama saya tuh bilang gini, Pak Samuel saya tahu ya, Samuel Raja tuh adalah sepupu saya. Pak Samuel saya bilang gini, Tante, kalau Tante ingat, kenapa kok Vincent sama Ali bisa dapat mobil? Karena apa sudah? Saya tidak pernah terpikirkan sekalipun di dalam hidup saya tuh menabur 2 mobil. Dan pada saat saya mendengar itu, saya baru sadar. Saya tuh tidak pernah memikirkan hal itu, tapi saya seperti dibukakan. Karena kamu menabur mobil, kamu dapat mobil. Meskipun itu bukan melalui saya, tapi melalui suami saya. Tapi apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Ya, itu tuh saya menabur mobil untuk orang tua saya. Ya, saya menabur mobil untuk adik saya. Pada waktu saya pergi sini, mobil nggak dipakai, saya bilang, udah kamu pakai aja, free gitu loh. Nah, terus sudah jadi. Saya baru ingat, oh iya Tuhan, jadi apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Jadi ternyata benar, saya nabur mobil 2, saya dapat 2. Saya yakin pasti lebih gitu, karena apa yang kita tabur, itu waktu kita tuai, itu akan lebih daripada itu, ya. Dan itu tuh yang saya nggak ingat gitu loh. Saya tuh nggak ingat kalau saya pernah nabur mobil, benar-benar tidak pernah ingat. Karena pada waktu itu saya pikir, ya udah saya kasih. Karena saya ada, dan saya udah janji saya kasih gitu loh. Dan pada saat saya ngasih itu saya nggak pernah berpikir, oh ya nanti gue mau menabur Mercy apa enggak gitu, enggak, ya. Sampai 2 hari yang lalu saya tuh baru terbuka. Saya baru terbuka, oh iya Tuhan benar. Dan Tuhan bilang, itu masih bagian yang kamu lupa aja aku kasih gitu loh. Jadi masih banyak bagian-bagian lain yang kamu sudah tabur, kamu akan tuai. Ya, jadi itu salah satunya adalah itu saudara-saudara. Dan di sini kita lanjutkan ya ke ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ini kalau kita memberi itu harus rela, bukan dengan paksaan, nggak boleh sedih. Pada waktu saya merenungkan ini,
memberi dengan sukacita. Kadangkala firman Tuhan ada yang bilang ini, mendengarkan lebih baik daripada korban. Ya, waktu Saul tidak taat kepada Tuhan, Saul kan waktu itu disuruh bunuh Raja Agag dan semua domba-dombanya itu harus ditumpas. Tapi ternyata Saul tidak menumpas itu. Jadi Tuhan bilang mendengarkan lebih baik daripada korban. Dan saat itu, saudara pernah nggak pada saat saudara mendengarkan, saudara harus berkorban? Ya, jadi saudara tahu. Saya ambil contoh gini. Waktu kita pernah janji iman, ya kita pernah janji iman waktu itu. Pada saat janji iman, sebenarnya kalau dilihat, dipikir dan dihitung-hitung, kita tuh nggak bisa ngasih, ya. Karena gini, suami saya itu bekerja dan saya itu tidak bekerja. Jadi makanya pada waktu itu kenapa kita tidak bilang iya? Karena suami saya sebagian kerja, dia tidak mengatakan iya. Karena saya tahu dia nggak ada simpenan, ya. Dan saya tidak bekerja, tapi saya suka dapat berkat, gitu ya. Tapi saya selalu bilang ke dia. Jadi pada waktu mau menabur berapa, dia nggak kasih angka, karena dia juga nggak ada gambaran, gitu ya. Tapi pada waktu itu saya bilang gini, saya gini, sebenarnya suka apa ngomongin, Tuhan saya tuh nggak punya, gitu, ya. Saya nggak punya, tapi Tuhan bilang punya. Kamu punya, meskipun sedikit kamu punya gitu loh ya, kamu punya. Nah, jadi pada waktu saya mendengarkan, saya tuh kamu kasih segitu angka. Nah, itu semua Tuhan. Yang itu semua. Loh, tapi kamu kasih, kamu bilang tadi nggak punya, tapi kamu punya, kamu kasih, tapi itu semua Tuhan, ya kan? Terus saya gini, pada waktu saya mau memberi, ini kan di sini konteksnya adalah dengan rela hati, dengan sukacita, tidak terpaksa. Memang pada saat waktu saya hidup di dalam kelimpahan, ya, pada waktu saya muda ini, pada waktu saya bekerja, pada waktu saya hidup dalam kelimpahan, waktu saya punya segala sesuatu, saya bisa memberi dengan sukacita. Seperti waktu saya kasih mobil, saya dapat bonus langsung saya kasih, saya nggak mikir lagi, karena saya memang hidup di dalam kelimpahan, saya masih punya tabungan, habis itu saya ngasih nggak apa-apa gitu, ya. Jadi saya bisa dengan ngasih rela, saya bisa ngasih dengan sukacita. Saya nggak terpaksa ngasih, memang saya ngasih gitu. Tapi pada saat itu, kayaknya konteks ini nggak masuk. Pada waktu saya renungkan konteks ini ya, saya merenungkan ini nggak masuk Tuhan konteksnya. Kenapa? Pada waktu Tuhan suruh saya kasih, saya sebenarnya rasa berat hati. Saya rasa sedih, karena Tuhan itu tuh uang cuma tinggal segitu-segitunya di tabungan. Dan Tuhan suruh kasih gitu. Tapi kalau saya nggak nurut, itu emang uang siapa sih? Ada yang ngomong gitu loh, itu emang uang siapa gitu kan? Tapi Tuhan itu tuh the only money I have gitu loh. Maksudnya itu tuh ada Tuhan, itu tuh benar-benar kayak itu saya sayang, dan saya tidak maksudnya pada waktu saya harus memberi itu, saya tidak merasakan ada sukacita, enggak tuh. Saya sedih banget, saya sedih. Tapi pada saat saya melangkah, pada saat saya ngasih, oke Tuhan, kalau Tuhan suruh, saya nggak berani ngelawan, ya, karena itu uang dari Tuhan. Saya juga nggak kerja dan uang itu dapat gitu loh, ya. Jadi ada orang kasih. Jadi saya pikir Tuhan, oke lah, kalau emang ini Tuhan pasti bisa berkatin saya dari mana aja. Tapi pada saat itu saya memberinya dengan sedih hati, saudara. Tapi pada saat saya kasih, itu ada yang namanya damai. Ya, pada saat saya melakukan, itu ada damai. Meskipun sedih, mikir iya. Tapi, aduh nanti abis ini uang gimana, itu mikir iya. Tapi ada satu perasaan damai. Oh, damai gitu. Ada perasaan satu damai. Dan itu saya ngasih sebenarnya terpaksa karena disuruh Tuhan. Ya kan, terpaksa disuruh Tuhan. Tapi pada saat kita melakukan, kalau memang itu Tuhan yang nyuruh, pasti pada saat kita memberi, pada saat kita melangkah, itu ada satu damai, ya. Dan saya merenungkan Tuhan ini membutuhkan satu kedewasaan, ya, kedewasaan karakter pada saat kita
istilahnya bukan tidak punya apa-apa ya. Tuhan kita tuh tidak kekurangan. Karena Tuhan apa di dalam ayat sebelumnya 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, jadi nggak mungkin saya waktu janji iman saya ngutang, gitu ya. Oh ya Tuhan kasih angka, oh saya nggak mau, tapi saya misalnya saya punya tabungan, misalnya saya punya tabungan 100, kamu kasih 200, nggak mungkin gitu loh. Ya, maksudnya 100 saya mesti ngutang, ya kan? Jadi di sini pada saat kita memberi itu bisa dibutuhkan satu kedewasaan. Makanya di sini kenapa dituliskan dengan rela hati, bukan dengan sedih bukan dengan karena paksaan. Karena pada saat kita melalui hal itu, ya, dan itu teruji pada sebelum saya dapat mobil sama suami, itu pun teruji kembali, ya, dengan tabungan. Ya, kita tuh tabungan nggak banyak ya saudara ya. Namanya tabungan jangan dibilang tabungan yang banyak gitu ya. Tabungan itu cuma buat belanja, gitu ya, cuma buat belanja. Itu teruji kembali. Tapi pada saat itu tuh tidak sesedih dan tidak terpaksa seperti yang waktu itu. Jadi apa saudara? Jadi pada saat saya belajar merenungkan, itu tuh kita tuh seperti naik level ya. Naik level, kita oh ya ini sekarang kayaknya terpaksa, tapi begitu pada saat kita memberi waktu itu, kita tuh sudah terbuka, ada waktu kita menabur, kita menuai, kita menabur menuai. Meskipun pada saat waktu kita menabur tidak langsung menuai saudara. Makanya saya bilang, waktu saya nabur mobil itu udah berapa tahun yang lalu, 2008 kali. Itu saya nggak ingat sama sekali. Dan itu sama seperti waktu kita memberikan ada damai. Jadi pada saat waktu kita kepepet, kita memberi lagi, itu tuh dengan sukacita. Jadi menangkap maksud saya ya. Pertama mungkin itu dengan sedih hati atau karena dengan terpaksa. Ya. Tapi di dalam pertumbuhan kedewasaan karakter kita, itu Tuhan melatih kita. Oh, kamu setia, kamu mau ngasih segini. Oke, aku jiladi segini. Aku jiladi segini. Lama-lama itu adalah satu hal yang biasa untuk kita memberi. Ya, jadi memberi itu bukan dengan terpaksa lagi, tapi karena memang kita sudah melihat bahwa dengan kita memberi kita tuh tidak kekurangan. Ya, karena habis itu dilanjutkan di ayat 8-nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin ya. Jadi seperti saya bilang, karena itu ujian naik ya. Kasih karunia Allah itu membuktikan bahwa apa? Ternyata dengan kita memberi, di dalam kita pas-pasan kita memberi, itu hidup kita nggak kekurangan. Amin. Hidup kita cukup. Di sini berkecukupan itu saya beri contoh gini ya. Saya dapat gambaran misalnya gini. Misalnya dalam bulan ini keperluan kita bayar listrik misalnya $200, kita bisa bayar. Tiba-tiba bulan depan naik $300, tetap bisa bayar gitu loh. Ya, jadi itu cukup. Jadi itu ada untuk keperluan dan kebutuhan itu ada. Ya, itu Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di sini berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kebajikan itu adalah di sini kalau di bahasa Inggrisnya ya, may have an abundance for every good work. Jadi karena kasih karunia Allah itu mencukupkan kita, ya. Karena kita cukup, pasti kita cukup, nggak mungkin nggak cukup. Dan kita pasti ada, nggak mungkin kurang. Karena Tuhan udah bilang, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Jadi tidak ada di dalam kamus kita, kalau kita sungguh-sungguh menabur untuk meminta minjem tuh seharusnya nggak ada. Amin nggak saudara? Amin. Ya, karena pada saat ini ya, saya kesaksian lagi. Pada saat sebelum dapat mobil itu uang tabungan $12. Suami saya $1. Itu boleh percaya boleh nggak? Tapi itu the truth. Ya, saya berpikir gini, Tuhan, kalau saya telepon mama papa saya bisa, pasti nolong dong. Nggak mungkin papa mama nggak nolong. Atau saya telepon adik saya lah, minjem duit gitu ya. Itu ada dalam pikiran, tapi langsung saya gini, enggak Tuhan, saya nggak mau mempermalukan Tuhan dan saya tidak mau meminta-minta.
Saya mau buktikan Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang ke saya, kalau Tuhan itu udah berfirman kepada saya sebelumnya bahwa saya akan menuai apa yang saya tabur selama ini, itu tuh ada. Karena saya dapat ayat yang waktu Ishak menabur, maka ia menuai berlipat kali ganda dalam tahun itu. Tapi kok dalam kenyataan langsung pes gitu loh, ya. Jadi itu tidak diperkirakan, saudara-saudara, karena sebenarnya ada orang yang pinjam ke kita, tapi nggak dibalikin gitu loh, ya. Minjemnya sih ya nggak secara pinjam uang gitu, jadi pinjam kredit card dong, gue mau nginep di hotel ini gitu loh, jadi lo gesekin dulu, nanti gue ganti gitu. Tapi pas sampai June-nya nggak dibayar, bintang 5 lagi gitu kan. Nah cuman saya sebagai manusia, dia desak gitu, suruh bayar, udah Juni bayar dong gitu kan. Tapi dia kan nggak bisa bayar, belum bisa. Ya udah, terus kita mau ngapain? Masa kita mau datengin orangnya gitu kan? Ya udah. Terus sampai akhirnya itu saudara-saudara, tinggal $12, tinggal $1. Terus ini, Tuhan, saya udah nggak bisa ini nih, saya mesti belanja. Itu ini bukan memalukan Tuhan, tapi ini sungguh. Saya tuh sampai jajan pakai uang koin, saudara. Kalau selama ini saya tidak pernah menghargai koinnya, tapi tuh saya tuh pernah koin tuh saya kumpulin ya, saya ikat 10 gitu. Saya tuh pernah belanja pakai gitu, ya. Jadi saya berpikir nih, Tuhan, kalau Tuhan saya waktu di Indonesia saya hidup kelimpahan, tapi kenapa masuk Singapura saya seperti ini, Tuhan? Satu, saya ingat papa mama saya. Karena apa? Papa mama saya sebelum mereka dipanggil jadi gembala, saudara-saudara, papa mama saya itu hidup kelimpahan. Tapi begitu jadi gembala, itu saya juga nggak ngerti. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi gini, Tuhan itu mau mengajarkan kepada keluarga kita bahwa semua itu bukan karena kekuatan kita, ya. Semua itu bukan karena kepandaian kita. Papa saya itu pelukis. Jadi kalau misalnya dia lukis, tidak laku langsung gitu ya. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang beli lukisannya. Itu bisa terjadi di dalam hidup keluarga kita. Sampai saat waktu saya mau nikah. Dan waktu saya nikah itu adalah mujizat Tuhan, ya. Karena apa yang jadi puji Tuhan gini ya, jadi saya tidak minta sepeser pun dari orang tua. Karena saya bilang, saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Karena saya tahu dalam kondisi seperti itu, orang tua saya nggak mungkin saya paksa untuk nikahin saya gitu loh, ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa, saudara. Tuhan tuh luar biasa karena Tuhan mau menunjukkan apa? Kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, di dalam kekurangan itu, papa mama saya tuh saya lihat dia tidak pernah tidak ngasih. Ya, saya bilang nih, papi udah tahu nggak ada, ngapain sih ngasih gitu loh, ya. Maksudnya papi itu juga perlu, papi mami itu perlu. Kenapa mesti ngasih? Tapi memang, ya, memang Tuhan suruh kasih ya kasih gitu loh ya. Dan ternyata orang tua saya tuh sekarang tuh menabur luar biasa, saudara. Ya, jadi saya belajar dari pengalaman orang tua saya. Kenapa? Karena selama ini kalau saya kan pernah disuruh misalnya sharing di FA papa saya. Saya selalu bisa katakan Tuhan itu Jehovah Jireh, provider. Pokoknya saudara tidak akan kekurangan. Karena benar waktu itu saya itu udah dalam kelimpahan. Saya ngomong itu gampang, saudara, gampang banget. Tapi begitu saya hidup seperti itu, ya kemarin ini seperti itu, tinggal $12, tinggal $1 di tabungan. Do you think I'm your provider? Ya. Apakah kamu pikir tuh saya Jehovah Jireh enggak? Saya bilang saya percaya Tuhan. Maka saya bilang saya tidak akan minta, saya tidak akan telepon orang tua saya. Tuhan buktikan kuasamu kalau engkau bisa. Ya udah, saya jajan pakai uang koin. Saya beli koin, masih tetap beli koin, karena saya senang beli koin. Jadi meskipun uang tinggal receh, saya tetap beli koin. Sama-sama Susan mana tuh? Saya sebenarnya sama-sama Susan beli koin. Saya tetap beli koin. Nah, terus saya tetap belanja pakai koin, ya. Dan terus itu tuh saya pada waktu saya doa, ya nangis, saudara, nangis, sedih gitu, nangis. Tapi ada satu, kamu tenang. Dan pada waktu hari apa ya, Rabu atau apa gitu. Terus suami saya kan kalau jarang deh telepon. Suami saya WhatsApp, Mami, dapat Suzuki Swift. Saya belum ngeh kalau itu mobil pertama, Suzuki Swift. Terus habis itu mobil ya, Dad? Iya, Suzuki Swift. Itu saudara ya,
saya nggak tahu ya, saya tuh nggak tahu gimana, tapi itu saya cuma bisa nangis. Ya, karena apa? Karena tuh Tuhan tuh melihat hati kita ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, uang $1 di tabungan, uang $12 itu nggak ada artinya sama Tuhan. Ya, Tuhan masih bilang kamu tuh punya apa? Punya koin. Iya tuh benar. Kalau orang lain nggak, mungkin kalau dia nggak menghargai koin, dibuang-buang udah nggak ada koin gitu loh. Ya, tapi itu Tuhan benar-benar Tuhan bicara. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya kepada keluarga kita. Ya, jadi pada saat itu nah, jangan senang dulu saudara. Pembayarannya kan nunda itu. Jadi gini, jadi pada saat itu kita mesti bayar ke nilai segala macam. Pokoknya kata suami saya, tenang aja, tenang. Suami saya itu tenang orangnya, tenang. Nah saya juga ya yakin saudara, udah yakin. Tapi saya tuh tidak membayangkan sejumlah itu yang akan kita dapat. Karena saya kan search di internet ya, harga mobilnya tuh cuma berapa lah gitu. Tapi Tuhan itu hampir double ngasih saudara. Sampai saya waktu dengar, dan akhirnya ditawar berapa? Ditawar segini. Aduh, puji Tuhan. Itu kita tidak pernah bayangkan, misalnya harga 10.000, tahu-tahu mau dibayarnya itu hampir 20.000 gitu loh ya. Jadi ini nih benar-benar tuh suatu mujizat. Tuhan nyatakan bahwa selama ini kamu memberi di dalam kamu pas-pasan, istilahnya pas-pasan ya, bukan kekurangan. Saya nggak mau bilang di dalam kekurangan, karena kalau kita memberi dalam kekurangan kita pasti minjem orang. Pada saat kita memberi di dalam itu, kita tuh pasti menuai. Entah kapan menuainya, tapi tungguin aja waktu Tuhan. Ya, karena di sini Tuhan bilang bahkan kamu akan melakukan kebajikan. Kebajikan apa? Salah satu kita dan traktir. Sampai 2 kali lagi traktirnya. Itu traktir kedua karena apa saudara? Karena kita nggak menyangka dibayarnya itu segitu. Jadi kita traktir lagi saudara. Gitu ya. Jadi itu kita melakukan dalam berbagai kebajikan karena selama ini gini loh. Saya tuh kadang-kadang suka kepengen ngasih orang. Tapi karena nggak punya, saya nggak ngasih. Gitu loh. Ya. Tapi sekarang tuh Tuhan nyatakan, pada saat waktu itu kamu udah nggak punya, tapi kamu punya dan kamu nurut. Waktu itu kamu kasih semua tabungan kamu. Itu tuh sampai saya tuh bener-bener kayak di flashback ya saudara, di flashback. Kalau kita flashback itu, iya Tuhan bener. Bahkan kamu sekarang bisa memberi orang dengan apa yang kamu punya. Sekarang kamu bisa beri gitu. Bahkan apa yang kamu sekarang kamu bisa beli. Kalau dulu tuh saya nahan-nahan saudara kamu beli. Ya. Udah lama ngempet gitu loh saudara pengen beli. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Karena apa? Tuhan tuh mengajarkan saya harus self control juga ya saudara. Jadi dalam setiap proses itu tuh Tuhan tuh punya sesuatu hal yang luar biasa baiknya. Ya, itu adalah yang ketiga tadi saudara ya. Yang pertama itu pada saat kita memberi apapun yang kita beri, itu adalah kita harus ingat bahwa kita menabur. Ya, jadi setiap kali kita memberi, kita tuh menabur. Jadi saudara mesti ingetin memberinya memberi apa? Kalau memberi kebaikan, menuai kebaikan. Ya, kalau memberi waktu sama anak-anak, pasti kan kalau udah gede anak-anak pasti nemenin. Ya, kalau sekarang nggak pernah nemenin anak-anak, jangan harap nanti udah gede anak-anak pernah nemenin saudara. Ya, itu memberi. Kemudian yang kedua, kita didewasakan di dalam karakter kita memberi. Ya, pertama mungkin kita memberi dengan terpaksa, bukan dengan terpaksa, dipaksa Tuhan, ya, dipaksa Tuhan untuk rela hati, meskipun kita waktu itu sedih, tapi dengan kita belajar, itu kita mendapatkan satu kedewasaan bermurah hati, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi Allah itu pasti memberikan kasih karunia kepada kita nggak mungkin kekurangan, ya, cukup berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ya, itu. Kemudian ayat 9 seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini karena kasih karunia Allah kita berkecukupan, makanya kita tuh bisa memberi kepada orang-orang miskin, bukan hanya orang-orang miskin tapi juga pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian di ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati.
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara pernah merenungkan firman ini enggak? Di sini tuh sini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi benih itu sebenarnya dari siapa, saudara? Dari Tuhan. Ya. Jadi benih itu dari Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak mungkin minta kepada saudara yang saudara nggak punya. Tapi Tuhan pasti kasih benih. Benih apa itu? Misalnya benih hanya satu, yang seperti wanita itu 1 dinar ya, yang jatuh uang itu. Itu ada benih. Pasti ada benih, dan benih itu bukan dari saudara loh. Jadi jangan saudara pikir, oh ini gue yang ngasih gitu. Bukan, tapi benih itu dari Tuhan. Dan bahkan Tuhan ngasih benih, dan Tuhan juga memberi roti. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh ini. Kalau petani nungguin benih, ini kan pasti butuh waktu kan untuk tumbuh. Makannya makan apa? Ya kan? Jadi pada saat kita sedang menunggu tuaian, itu nggak usah takut. Itu pasti Tuhan ngasih roti untuk dimakan. Ya. Jadi nggak usah takut. Oh ini kapan nih? Gue tabur aduh gitu kapan mulai? Itu kayak suami saya, saudara. Kalau dia udah masukin undian apa, dia udah nggak inget. Sampai ini undian apa ya, dia nggak inget. Itu sama seperti kita. Kalau kita menabur ya udah. Kita saya bilang tadi, saya nabur mobil, saya juga lupa kalau saya pernah nabur mobil, saya nggak inget gitu. Tapi pada saat kita menuai, oh iya baru gitu loh. Ternyata tumbuh gitu, ternyata tumbuh dan bisa menghasilkan buah, ya. Jadi saudara nggak usah takut pada saat saudara sudah menabur, menanti penuaian itu Tuhan pasti sediakan roti bagi saudara-saudara. Di sini ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, jadi pada saat saudara memberi, itu adalah suatu ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan saudara, pernah nggak saudara bayangkan pada saat saudara memberi, orang yang diberi pun akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti waktu saya nggak kerja, ya saya nggak ada penghasilan. Tapi pada waktu saya menerima dari seseorang, itu tuh saya bisa mengucap syukur gini, oh ya kok Tuhan tahu ya. Ya jadi itu maksudnya itu tuh saudara, kalau saudara peka, pada saat seseorang membutuhkan, Tuhan tuh bisa ngomong, lu mesti kasih dia gitu loh. Dan dia pun akan, oh iya Tuhan, ternyata tuh saya nurut sama Tuhan, saya nggak minta-minta, saya nggak minjem, itu kasih. Dan itu adalah timbul satu ucapan syukur. Itu mengucap syukur saudara. Ya, kalau kita hidupnya minjem, itu nggak, menurut saya bukan ucapan syukur. Ya, tidak tereliminasi, atau tereliminasi bawa koper. Selamat datang Pak Tarkis. Ya, jadi yang terakhir di sini ialah saya mau memberitahukan ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia tak terkatakan itu. Jadi saudara, dalam memberi pun kita akan dapat satu ujian. Ya, kalau sekarang kita bisa memberi sedikit, pasti nanti kita hari ini bisa $1 misalnya ya. Nanti ada saatnya kita ujian untuk dapat memberi $10. Ya, ada ujian lagi $100. Ya, jadi pada saat saudara terima berkat, jangan semakin itu saudara keep. Saya tuh suka pujian tadi. Saya tuh lagi nyanyi tadi pagi tuh lagu itu. Bapa sentuh hatiku, tapi saya senang refnya. Ya, hati yang memberi. Ya, jadi kalau saudara sudah dikasih, tapi saudara nggak beri, itu tuh kayak air ditekan tuh mampet. Ya, tapi kalau saudara ngasih, itu tuh makin lama airnya tuh jalan mengalir gitu loh. Nah sekarang saudara mau mampet atau mau terus ngalir? Ya, jadi jangan anggap apa yang saudara dapat itu adalah usaha saudara. Saya belajar saudara, karena dulu saya kerja, istilah gini, saya punya kepandaian, saya bisa menggok, saya bisa ngajar, it's easy for me to make money. Tapi sampai sini,
ada tawaran kerja tapi nggak jadi kerja gitu loh saudara. Tapi itu saya melihat bahwa bukan karena usaha kamu bisa hidup. Kepintaran kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Saya akan buktikan dengan kamu nggak kerja, kamu bisa dapat uang kok. Ya ini pernah kesaksian ya. Jadi jangan sedih yang ibu rumah tangga, jangan sedih, benar-benar jangan sedih. Ya. Salah satu saluran berkat apa? Suami. Ya. Kalau suami diberkatin itu tuh, aduh, itu tuh jangan senang loh suami, itu karena doa istri. Ya. Jadi bukan karena suami itu jago kerja terus dapat bayaran segitu, oh itu karena gue gitu, enggak. Kalau suami enggak doain saudara, iya. Kalau istri nggak doain suami, coba aja, ya kan? Dan istri jangan takut, gitu. Ya, tadi seperti saya bilang memberi, ya. Ini ada yang beberapa baru. Memberi itu bukan hanya uang, tapi memberi waktu. Dan suami istri, ya, suami istri tunduklah kepada suamimu, kasihlah istrimu. Sama, untuk kita menuai kasih dari suami, kita mesti tunduk sama suami. Ya, untuk kita tunduk sama suami mesti ngasih kasih dong. Gitu. Ya. Jadi memberi dan menuai ini jangan hanya konteksnya adalah money enggak, tapi seperti tadi, suami kasih waktu buat istri. Kalau mau istri ngasih waktu buat suami, gitu kan? Ya. Jadi itu. Jadi gini, tadi kita kembali bahwa memberi itu kita akan mengalami satu ujian sampai karakter kemurahan hati kita. Jadi di sini saya mau bicara mengenai karakter kemurahan hati. Ya, bukan kemahalan hati atau jual mahal lo gitu, enggak ya. Tapi ada kemurahan hati. Karakter kemurahan hati itu diuji sama Tuhan. Ya. Untuk jadi dewasa, bagaimana pada saat kita dewasa, kita bisa memberi dengan sukacita, dengan rela hati tanpa terpaksa. Itu sudah orang yang dewasa, saudara. Kalau belum dewasa nggak mungkin, tadi saya sudah kesaksian, tidak mungkin orang yang masih kanak-kanak nih, kayak si Joel misalnya, dia lagi megang sesuatu gitu terus direbut, dia pasti berontak, ngamuk. Tapi kalau dia dewasa, oh ya ini buat dede ini, buat siapa, itu tuh satu kemurahan hati. Ya, dan kemurahan hati itu harus ya dipelajari ya. Maksudnya di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita tuh semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, dan kita akan semakin lama tuh semakin bermurah hati, saudara. Ya, jadi semakin kita diberkati, kita semakin sadar, oh iya, ini memang semua ini dari Tuhan, dan memang semua ini maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita. Apa yang saudara-saudara? Supaya kita membagikan segala sesuatu. Ya, jadi kita itu diberkati untuk memberkati orang. Dan saudara perhatikan di sini ya, di ayat 13. Dan membagikan sekolah-sekolah dengan mereka dan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu. Jadi saudara, ada satu efek dari kemurahan hati. Pada saat saudara bermurah hati pada orang itu mendoakan saudara. Ya, jadi saudara tuh dapat berkat tuh double banyak. Pertama, Tuhan sudah pasti melimpahkan, dan apalagi ada orang yang mendoakan saudara, udah pasti double lagi. Gitu, ya. Jadi jadi tadi nomor satu apa saudara? Pada saat kita memberi, kita harus ingat bahwa kita sedang menabur. Ya. Kemudian yang kedua, kita dalam memberi, kita dengan rela hati, dengan sukacita, dengan tidak ada paksaan, dan itu menunjukkan satu kedewasaan karakter bermurah hati. Ya. Yang ketiga, bahwa pada saat kita memberi itu Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Tidak mungkin kita tuh kurang, nggak mungkin. Kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan kita dapat memberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan yang memberikan roti. Jadi pada saat kita menabur dan kita menantikan tuaian itu, nggak usah takut, karena Tuhan yang menyediakan roti bagi kita untuk kita makan. Ya. Dan yang keempat, dengan kita bermurah hati, itu orang akan mendoakan kita. Ya. Dan itu mendoakan kita, berkat kita banyak, lebih-lebih daripada
segalanya. Itu saja. Amin.